Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amal Ma'ruf, mahasiswa Magister Hukum semester 1 Universitas Islam Indragiri. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan perbandingan teori hukum alam dengan teori hukum positif. Hukum alam adalah teori filsafat yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak-hak tertentu yang diterima secara universal, nilai-nilai moral dan tanggung jawab yang melekat pada sifat manusia. Teori hukum alam didasarkan pada gagasan bahwa hukum-hukum ini merupakan kode moral universal dan tidak didasarkan pada budaya atau adat istiadat apapun. Teori ini merupakan prinsip dasar yang mendefinisikan cara masyarakat bertindak secara alami dan mengatur perilaku dan penalarannya. Teori hukum alam dinyatakan telah ada bahkan tanpa memerlukan pemahaman manusia atau tatanan politik atau legislatif apapun. Hukum alam didasarkan pada gagasan bahwa manusia secara inheren memahami perbedaan antara benar dan salah. Tidak seseorang pun diajari hukum alam. Kita dilahirkan dengan hukum alam. Kita memulainya dengan membuat keputusan yang baik dan benar. Oleh karena itu, dikatakan bahwa hukum alam dapat ditemukan melalui penggunaan akal budi berdasarkan teori hukum alam. Semua individu dan organisasi memiliki hak untuk bebas dari pemerintah dan sistem politik, terlepas dari budaya atau agama. Teori hukum alam sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno, tetapi kemudian dikembangkan oleh banyak filsuf. Beberapa filsuf penting yang berperan dalam pengembangan hukum alam antara lain Aristoteles, Plato, dan St. Thomas Aquinas. Banyak kesulitan dan kekhawatiran yang muncul seputar teori hukum alam. Misalnya, beberapa orang percaya bahwa teori hukum alam terlalu sederhana sebagai sebuah konsep dan dapat dipecah menjadi skenario yang rumit. Beberapa teori meyakini bahwa hukum alam ditetapkan oleh Tuhan yang mengajarkan kita untuk membuat pilihan yang selalu melayani kepentingan bersama dan bukan yang jahat. Selama berabad-abad, teori hukum alam telah diperluas, dikritik, dan diterapkan pada teori filsafat dan bahkan struktur hukum dan politik yang ada. Penting untuk digarisbawahi bahwa hukum alam tidak dapat disamakan dengan hukum-hukum positif karena tidak melibatkan keputusan pengadilan atau undang-undang apapun. Hukum alam menyoroti perilaku manusia yang melibatkan standar etika yang melekat dan tidak dipaksakan kepada masyarakat. Di sisi lain, hukum alam positif melibatkan hukum buatan manusia yang memuat aturan-aturan yang dapat diterapkan pada tindakan-tindakan tertentu, pada waktu atau tempat-tempat tertentu. Lebih jauh lagi, hukum positif ditetapkan dan diadopsi untuk pemerintah masyarakat yang tepat, untuk melindungi hak-hak individu, menyelesaikan perselisihan, dan menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat secara keseluruhan. Hukum alam dengan teorinya memandang hukum sebagai instrumen untuk mencapai keadilan, sedangkan positivisme hukum dengan teorinya memandang hukum hanya sebagai perintah yang berdaulat, sehingga akan tercipta kepastian hukum. Hukum positif dipisahkan dari keadilan dan etika. Hukum alam bersifat ideal dan lebih tinggi sebagai standar keadilan. Karena hukum alam didasarkan kepada akal, maka tidak dapat bertahan. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.